kuliah. Itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris di Sydney ya. Kebetulan insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney (UTS). Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan InSearch adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Jadi waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di InSearch, nggak selesai di InSearch. Walaupun programnya program singkat 8-9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulan dia sudah pulang. Kan. Artinya kalau bicara masalah bentuk buat itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA loh. Mungkin dia punya ijazah, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di InSearch Sydney. Saya nggak pernah nanya dia ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya ya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi dah, bahwa yang ISHA itu sifatnya hanya untuk khusus. InSearch adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di InSearch College itu, namanya InSearch College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan InSearch ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology Sydney, tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah kursus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Jubran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga InSearch-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oke. Hubungan udah dengan Bang Ihsan dengan Gibran sampai sekarang bagaimana? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab ya. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Ihsan. Persyaratan untuk masuk InSearch itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu. Nah karena itu untuk pra-university ya. Yang khususnya sana itu bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di InSearch sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah SMA enggak, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, ya. Berapa hari udah berjalan dengan dia? Ada sekitar hampir 2 hari, satu harian lah, atau 1,5 hari lah. Saya jalan sama nganter Pak Gibran dari kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dengan berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia, itu kan kita diikutin pas pampres ya. Kita selalu diikuti, mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah sopir itu mungkin ketinggalan di lampu merah, saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya terus, di mana Pak? Di mana Pak? Saya Pak Gibran bilang saya nggak usah dijawab, katanya. Dia bilang saya nggak usah dijawab, katanya. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikutin terus sama pas pampres. Ya. Nanti ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai keadaan, jadi banyak jawabnya tidak tahu. Banyak tidak tahu jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang dia bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya, karena itu kunjungan ke Australia, kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia? Gitu. Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia banyak nggak tahu.
Saya tanya, ini bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia, bagaimana? Saya kan juga pengen ya hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik ya. Kita sebagai orang Australia, orang Indonesia yang tinggal di Australia, kita tuh pengen sekali hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik dan bagus. Saya tanya itu, dia bilang dia nggak tahu. Saya tanya bagaimana kondisi sekarang ini antara Indonesia dan Australia, nggak ngerti, nggak tahu. Ekonominya apa yang bisa ditingkatkan nggak tahu. Ya. Pernah nggak udah sedikit berbahasa Inggris dengan dia? Nggak saya nggak pernah. Dia nggak pernah, saya nggak pernah bahasa Inggris sama dia. Semua dengan bahasa Indonesia kita ngobrol sama dia. Dan juga dia sangat hemat berbicara, sangat hemat berbicara. Kalau saya tidak jawab, dia kan tidak akan ngomong apa-apa. Kalau saya tidak nanya gitu ya, dia tidak akan ngomong apa-apa. Semua tahun Texan dia tahun berapa dia ke Insyaallah? Dia lupa, saya dia ngasih tahu saya tahun berapa dia ke Insyaallah. Dia pernah, dia sendiri bilang saya pernah sekolah di sini dulu. Saya pernah sekolah di sini, tapi ya sebentar. Dia bilang saya nggak lama, 6 bulanan saya sekolah sini dulu. Artinya dia bapaknya setelah Pak Jokowi sudah jadi presiden. Dia nggak ngasih tahu saya kapan itu ya, tahun kapan dia jadi waktu itu sekolah dia ke sini itu dia nggak ngasih tahu. Tapi dia bilang dia pernah sekolah di situ. Kalau dia kan orang yang sangat hemat kan bicaranya kan ya, dia nggak ngomong banyak ya juga. Dan udah sendiri ngelihat Gibran itu bagaimana kepribadian? Di samping dia hemat ngomong, ada yang lain ya? Knowledge-nya sangat kurang ya saya lihat itu ya, pengetahuannya sangat kurang sekali. Dalam bidang yang kebetulan saya tanya mengenai hubungan Indonesia Australia, perekonomian Indonesia Australia, ya situasi Indonesia dengan Australia banyak nggak tahu. Selalu jawabnya nggak tahu. Gitu. Udah dengar nggak masalah Gibran dituntut oleh Pak Sahlal ya, Pak Subhan tentang ijazah palsunya, ijazahnya itu palsu. Ya. Dengar nggak di Australia? Saya belum tahu, belum pernah lihat. Yang saya tahu itu ya Pak Jokowi dituntut sama Presiden CS mengenai ijazahnya palsu. Gibran saya belum tahu. Kalau Gibran itu dianggap dia diduga menggunakan ijazah palsu juga. Saya nggak tahu itu. Tidak tamat SMA ya. Jadi dia melakukan itu. Sekarang berusaha lagi beberapa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru 2 kali sidang. Ya kan gampang juga kan ya. Kalau betul ada ijazahnya cukup dilihat kan. Selesai. Ya kan simpel kan ya. Karena Gibran dengan Pak Jokowi ini hemat ngomong, susah juga menunjukkan. Pengacara mereka kan bisa ngasih tahu untuk supaya kasusnya tidak bertele-tele dan panjang-panjang lebar. Karena lihatkan saja ijazahnya beres. Kalau ada ya Pak ya. Kalau tidak ada apa yang mau dilihatkan. Dan kalau tidak asli ya nanti kalau dilihatkan dibongkar orang kan ya. Tapi kalau itu asli, lihatkan saja beres. Dan semua sekarang kan semua pejabat negara itu punya apa namanya? Rakyat berhak mengetahui ya apakah pejabat negara itu punya dalam hal ini ijazah asli dan palsu itu ya. Dan closing statement muda tentang kasus ini apa? Kasus yang mana nih? Gibran ini. Kalau saya menurut penilaian pribadi saya gitu ya, penilaian pribadi saya untuk jadi seorang wakil presiden ya sangat belum pantas, nggak cocok lah ya. Waktu saya bicara langsung sama dia itu banyak tidak tahu dan banyak diam, dan saya lihat sendiri orangnya nggak pintar gitu kan. Saya lihat itu ngomong langsung sama dia itu banyak ya. It's not the type of leader. Itu bukan ya, he's not a leader. Tanggapan masyarakat Australia bagaimana? Kenapa? Tidak tahu tanggapan masyarakat Indonesia di Australia bagaimana? Yang mengenai Gibran yang sekarang ini yang saya tahu itu ya, ya kan itu kan, ya mereka tahunya kan itu kan hasil perubahan konstitusi ya, hasil perubahan konstitusi bisa Gibran masuk jadi calon wakil presiden. Nah orang kan banyak yang tahu bagaimana cara perubahan konstitusi, orang tahu semua. Itu bukan rahasia lagi, orang tahu semua kan, dimanapun seluruh dunia, nggak Australia aja, seluruh dunia orang tahu, khususnya yang ada diaspora ya. Kalau Indonesia Australia kan nggak jauh ya, cuma 7 jam udah sampai kita di Australia. Apalagi Perth, 3 jam udah sampai Perth. Bali Perth itu 3 jam. Jadi ya apapun berita di Indonesia itu banyak, cepat kita tahu sebenarnya macamnya. Saya berbeda ya. Dan cukup ada 3 yang saya dapat, dan 3 itu ada 1 judul Indonesia. Baik, terima kasih Baik San dan sudah. Terima kasih. Saya hanya memberitahu apa yang saya tahu.